kehadiran pemerintah, kehadiran DOB ini, itu dia harus menjaga eksistensi dari kepercayaan orang Papua, dalam hal ini agama orang Papua. Jangan sampai kehadiran DOB ini menjadi ancaman bagi kepercayaan orang Papua. Sahabat Info TV, jumpa lagi bersama saya Jerry. Saat ini saya berada di Parema, salah satu kampung Wamena. Dan pada kesempatan ini saya mau menanggapi terkait penyampaian Bapak Wamendagri AWMP Wetipo beberapa hari yang lalu dalam agenda kunjungannya survei untuk pemekaran DOB atau Daerah Otonomi Baru ini. Nah, pada statement itu beliau AWMP Wetipo sebagai Wamendagri menyatakan bahwa harapannya dengan kehadiran DOB Papua memacu kesejahteraan. Saya mau menanggapi terkait penyampaian Pak Wamendagri ini. Jadi mewakili pemerintah pusat, beliau mengatakan bahwa dengan kehadirannya DOB Daerah Otonomi Baru, khususnya dalam tanda kutip di Pegunungan Tengah Papua, memacu suatu kesejahteraan yang baik tentunya bagi masyarakat. Saya mau menanggapi bahwa kesejahteraan, berbicara kesejahteraan itu dia harus dicapai dari berbagai aspek multidimensi. Jadi setiap aspek kehidupan masyarakat itu harus disejahterakan. Jadi bukan hanya di salah satu aspek, contohnya di aspek ekonomi saja, tetapi masih banyak aspek yang harus betul-betul disejahterakan, dan itu harus dirasakan oleh rakyat Papua, dan mereka harus mengakui dari diri mereka, mulut mereka sendiri yang meluap dari hati bahwa kami saat ini sejahtera, dan tidak bisa dikatakan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov, Pemda bahwa masyarakat sudah sejahtera tanpa ada pengakuan dari diri mereka sendiri. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa jika betul kehadiran pemerintah ini supaya mensejahterakan masyarakat Papua, maka dia harus setiap program, setiap perencanaan pembangunan itu dia harus mencakup 5 sila, yaitu Pancasila 5 dasar. Jadi program itu harus wujud atau implementasi dari Pancasila 5 dasar. Sila yang pertama mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam konteks sila yang pertama ini, saya mau memberikan salah satu hal yang menjadi krusial penting, yaitu semenjak pemerintah Indonesia belum ada di hadir di Papua, itu orang Papua memiliki suatu agama, suatu kepercayaan yang diyakini, yaitu agama Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan, yang di dalamnya mencakup berbagai denominasi. Dan perlu diketahui bahwa di seluruh Indonesia, Papua itu merupakan mayoritas umat Kristiani terbanyak. Oleh sebabnya kehadiran pemerintah, kehadiran DOB ini, itu dia harus menjaga eksistensi dari kepercayaan orang Papua, dalam hal ini agama orang Papua. Jangan sampai kehadiran DOB ini menjadi ancaman bagi kepercayaan orang Papua. Jangan sampai dia menjadi ancaman, lalu kepercayaan orang Papua ini semakin hari semakin merosot, sehingga mungkin agama lain yang akan lebih eksis, berarti ini akan menjadi suatu problem yang baru, bukannya suatu kesejahteraan yang baru. Lalu yang kedua berkaitan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi berkaitan dengan sila kedua ini, saya mau katakan bahwa kehadiran DOB dia harus, setiap program itu harus
berorientasi pada kemanusiaan. Jadi kalau kita mau membangun infrastruktur sebanyak mungkin, tetapi kalau kita tidak berorientasi pada manusia, maka siapa yang akan merasakan manfaatnya? Oleh sebab itu, OAP dalam hal ini orang asli Papua harus betul-betul merasakan implementasi wujud realisasi dari sila yang kelima ini, sehingga eksistensi orang asli Papua itu betul-betul bereksis. Dia harus betul-betul hidup dan sejahtera di atas tanahnya sendiri. Jangan sampai mereka kehadiran DOB ini tidak nyaman bagi mereka, sehingga itu tidak akan mendatangkan sebuah kesejahteraan yang esensial dan yang krusial. Nah, lalu yang ketiga berkaitan dengan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi di dalam hal persatuan Indonesia itu dia harus menjaga keesaan kesatuan. Jadi jangan sampai kehadiran provinsi ini dia menjadi suatu faktor pemicu berkelompok-kelompoknya berbagai ras, suku, budaya, bahasa yang ada di sini. Sehingga harapan saya dia harus betul-betul kehadiran provinsi ini betul-betul menjaga keutuhan, kesatuan, keesaan dari orang Papua itu sendiri. Jangan sampai dia adanya suatu kategori kelompok ini berpotensi akan memunculkan sebuah problem yang buruk. Nah, saya meragukan juga karena dari berbagai berbeda-beda, ada beberapa daerah otonomi baru, pemekaran daerah otonomi baru ini seperti ada Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan ada beberapa itu secara tidak langsung dia sudah menabrak sila yang ketiga ini, sehingga dia mengkategorikan, mengkelompokkan ini suku ini suku itu, ini suku. Jadi kita harus kembali menjaga keutuhan dari kesatuan, tidak hanya kesatuan negara Republik Indonesia, tetapi kesatuan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jika kesatuan, realita dari keesaan kesatuan itu tidak ada, maka tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan itu tidak akan terwujud. Itu hanya sekedar sebatas slogan saja. Nah, lalu berikutnya adalah saya mau katakan tanggapi mengenai sila yang kelima dalam konteks DOB ini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat. Jadi harus terwujud permusyawaratan mufakat, harus terwujud permusyawaratan mufakat, kesepakatan dalam setiap aspek kebijakan. Dia harus pemerintah harus membuka diri untuk melibatkan setiap elemen masyarakat, dari yang tingkat atas sampai akar rumput harus dilibatkan semua. Dan dengan itu setiap program yang dilakukan, pembangunan yang berjalan itu merupakan hasil wujud dari kesepakatan, realisasi dari kesepakatan masyarakat. Jangan sampai masyarakat mau lain, pemerintah mau lain, sehingga meskipun program jalan tidak ada wujud kesejahteraan di sana. Tetapi yang menjadi tolak ukur permusyawaratan ini harus ada suara masyarakat di situ, karena pemerintah hadir, sebuah pembangunan dilakukan itu untuk masyarakat, supaya masyarakat sejahtera. Poin terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus terwujud juga sebuah keadilan, baik itu tidak hanya dalam hal keadilan dari segi HAM, tetapi juga keadilan juga harus diwujudkan dalam hal birokrasi pemerintahan. Jadi setiap posisi jabatan strategis yang ada di dalam pemerintahan nanti itu harus betul-betul ada keadilan di sana. Jangan sampai diisi oleh orang-orang tertentu, tetapi dia harus betul-betul diberi kesempatan kepada OAP, orang asli Papua, sehingga dia betul-betul merasakan keadilan itu memang betul ada, terwujud. Nah, sehingga tidak ada lagi
problem, tidak ada lagi permasalahan, tetapi terwujud sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Wamendagri Pak Wempi di beberapa waktu yang lalu. Dan kesejahteraan ini betul-betul berwujud. Satu hal yang saya mau pesan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, dan yang akan berbagian, yang akan menjadi pelaku-pelaku di dalam provinsi baru ini, hari ini mulai saatnya memikirkan bagaimana pemanfaatan penggunaan setiap anggaran yang akan sangat besar nominalnya yang akan diluncurkan itu betul-betul dapat digunakan dengan baik dan program yang tepat sasaran. Untuk itu hari ini setiap pemerintah, siapapun intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, dia harus mulai saatnya berpikir program yang tepat sasaran, terukur, dan betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil hingga rakyat yang kelas atas. Jadi itu yang saya mau sampaikan, dan sudah tidak ada waktunya lagi untuk kita demo, protes, menolak DOB dan lain sebagainya, karena undang-undang telah ditetapkan. Sehingga secara otomatis itu akan berjalan, dan itu terlambat, percuma kalau kita mau bicara. Jadi hari ini pikirkan bagaimana caranya kita bersama-sama menggunakan setiap anggaran yang ada untuk program yang tepat sasaran sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan. Kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya Jerry sebagai owner juga channel Info TV. Terima kasih, sampai jumpa.